Oke, mari kita sambung lagi pertarungan antara aliansi keluarga Luo melawan aliansi kekaisaran. Dan di saat-saat genting, akhirnya Li Jingtian pun tiba. Saat melihat kondisi Zhou Fan yang memprihatinkan, ia pun berteriak, "Siapa yang melakukan hal tersebut kepada pelayan Zuo? Aku akan mencabik-cabiknya." Mendengar hal tersebut, Penatualang pun berkata, "Kau orang yang baru saja menembus tahap virtual, berani-beraninya bergaya di hadapan kami." Awalnya Penatualang sendirilah yang berniat untuk melawan Li Jingtian, tapi Penatua Hu melarangnya. Ia berkata, "Saat ini kau sedang terluka, biarkan aku yang melawannya." Melihat pergerakan Penatua Hu, Zhou Fan pun berkata, "Penatua Li, kau harus berhati-hati. Ia berada pada tahap 3 ranah virtual ataupun eternal." Penatua Hu pun langsung bergerak. Terlihat bayangan harimau tepat di belakangnya. Di lain sisi, Li Jingtian juga sudah mulai bersiap. Terlihat bayangan naga di belakang Li Jingtian. Dan beberapa saat kemudian, bam! Kedua serangan pun mulai berbenturan. Penatua Li Jingtian mundur 10 langkah, sedangkan Penatua Hu mundur 5 langkah. Walau demikian, Penatua Hu nampak terkejut karena bagaimana bisa ia didorong oleh seorang ahli yang baru saja mencapai tahap eternal, sedangkan dirinya 2 tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Li Jingtian. Tentu saja itu membuat dirinya kesal, dan kali ini Penatua Hu pun kembali menyerang. Tapi setelahnya Penatua Li Jingtian hanya mundur 7 langkah. Melihat apa yang terjadi, Penatua Hu pun sadar jika orang yang dihadapinya merupakan maniak bela diri. Itu terbukti karena dirinya berkembang saat sedang melakukan pertarungan. Di lain sisi, Penatualang yang melihat Zhou Fan tanpa penjagaan berniat untuk menyerang Zhou Fan. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan sangat disayangkan karena Li Jingtian sedang sibuk, ia tidak bisa menolong Zhou Fan saat sebuah serangan mendekat ke arah Zhou Fan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Api dan air menyatu, seni hidup dan mati, dan bam! Penatualang pun langsung dipukul mundur, dan lagi-lagi itu membuatnya bingung karena orang yang baru saja menyerangnya hanya berada pada tahap puncak ranah visi dewa. Melihat hal tersebut, Penatualang pun sempat berpikir apakah klan Luo berisi para monster. Pertama, tahap Tianshuan berhasil mendorongnya. Lalu Li Jingtian yang baru saja menembus ranah virtual bisa menyaingi Penatua Hu. Dan kali ini 2 orang puncak ranah visi dewa berhasil memukul mundur dirinya. Tentu saja itu membuatnya kesal. Kali ini ia sudah bersiap untuk menghajar Qiu Yanhai dan juga Xiu Qing yang baru saja tiba. Tapi tiba-tiba Penatua Shi menghentikan Penatualang. Ia berkata, "Serahkan keduanya kepadaku." Nah, di sini Mimin sudah menjelaskan bahwa Penatua Shi itu memiliki karakter cabul, dan saat melihat Xiu Qing, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang ataupun melawannya secara langsung. Zhou Fan juga sempat berkata, para penatua berhati-hati, ia berada pada tahap 2 ranah virtual. Walaupun kalian bergabung, tetap akan sulit untuk menghadapinya. Di sini Penatua Shi sudah tidak sabar untuk melawan Penatua Xiu Qing. Tapi sebelumnya Penatua Xiu Qing dibisikkan sesuatu oleh Zhou Fan. Dan tentu saja Qiu Yanhai sebagai pasangannya juga terlihat kesal karena Penatua Shi berusaha menggoda wanitanya. Di lain sisi, Zhou Fan benar-benar tanpa penjagaan. Walau demikian, Penatualang terlihat sangat hati-hati kali ini. Ia tidak ingin menyerang Zhou Fan secara langsung karena yang sudah ia selalu dijebak dengan rencana Zhou Fan.
Di lain sisi, Tobatisan dan juga orang-orangnya sedang berdiskusi satu sama lain. Mereka membicarakan tentang pertarungan. Mereka juga tahu jika tiga penatua sedang dibodohi oleh Zovan. Tapi walau demikian, mereka tidak berani mengatakannya kepada para penatua karena itu sama saja merendahkan mereka. Oleh sebabnya, mereka tetap membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan Tobatisan terlihat senang jika ketiga penatua tersebut dipermainkan oleh Zovan. Walaupun mereka sekutu, tapi karena ketiga penatua tersebut sangat kurang ajar dan juga sombong, Tobatisan bahkan tidak peduli jika ketiganya nanti dikalahkan oleh Zovan. Dan kembali ke pertarungan, kali ini terlihat penatua Hu sedang berhadapan dengan dua pasangan Qiu Yanhai dan juga Shu King. Walaupun awalnya mereka berdua bisa melawan, tapi pada akhirnya penatua Hu pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Kali ini penatua Shu King berhasil ditangkap, sedangkan penatua Qiu Yanhai diserang ataupun dihalangi oleh ular-ular beracun milik penatua Shi. Oke, sebelumnya Mimin jelaskan lagi. Jadi ketiga penatua dari sekte pengendali binatang ini memiliki jiwa-jiwa binatang. Misalkan penatua Lang itu serigala, lalu penatua Hu itu harimau, dan juga penatua Shi itu ular. Oke, kembali ke pertarungan. Kali ini Shu King benar-benar berada di tangan penatua Shi. Ia tampak sangat tergoda dengan tubuh Shu King ya, walaupun padahal si Shu King juga kan udah nenek-nenek peot ya. Di lain sisi, Qiu Yanhai terlihat sangat kesal karena wanitanya sedang digoda. Tapi apa boleh buat karena ia juga tidak bisa melakukan apapun. Shu King memang pada awalnya berusaha untuk memberontak, tapi ternyata hal tersebut hanyalah sia-sia. Hingga suatu ketika saat penatua Shi berusaha untuk mencium Shu King, tiba-tiba sesuatu hal yang di luar dugaan terjadi. Karena ternyata yang dicium oleh penatua Shi adalah Zovan. Tentu saja itu membuatnya kesal. Bagaimana bisa ia yang awalnya berniat untuk mencium Shu King berubah menjadi mencium Zovan? Nah, di sini Zovan bahkan sempat mengejek penatua Shi karena ia mencium dirinya. Tentu saja penatua Shi sangat kesal. Saat penatua Shi berusaha untuk membunuh Zovan, tiba-tiba mata emas milik Zovan pun keluar. Dan bam, kepala penatua Shi pun langsung menghilang dan tubuhnya pun terjatuh. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat bingung. Entah itu para penatua ataupun pasukan dari Tobatisan. Apa yang mereka herankan adalah pertama, bagaimana bisa ia bertukar tempat dengan Shu King. Yang kedua, bagaimana bisa ia tiba-tiba menghancurkan kepala penatua Shi. Yang ketiga, ini pertama kalinya mereka melihat seorang ahli ranah Tianquan menghancurkan tubuh ahli ranah eternal ataupun virtual. Dan setelahnya Zovan pun berteriak, "Penatua Li, mereka akan mengamuk, mari kita kabur." Dan dengan cepat Li Jingtian pun langsung lari dari pandangan penatua Hu. Nah, di sini Zovan juga awalnya berniat untuk menyerang penatua Hu dengan mata dewanya. Tapi penatua Hu menyadari hal tersebut dan berhasil menghindar. Shu King dan juga Qiu Yanhai yang sebelumnya melawan penatua Shi juga sekarang sudah terbebas. Lalu mereka semua pun mulai melarikan diri tepat di belakang Li Jingtian. Di lain sisi, penatua Lang dan juga penatua Hu terlihat sangat syok karena tubuh penatua Shi sudah hancur. Karena mereka benar-benar tidak paham tentang apa yang telah menimpa penatua Shi. Lalu tiba-tiba dari tubuh penatua Shi terlihat sosok ular yang keluar. Dan ular tersebut pun mulai berbicara, "Anak sialan, lihat saja nanti aku akan mencabik-cabik tubuhnya." Ya, itu adalah jiwa milik penatua Shi. Walaupun tubuhnya sudah hancur tapi jiwanya masih utuh. Tapi penatua Shi juga harus mencari tubuh baru. Karena kalau tidak, setiap 1/4 jam maka kekuatannya akan menghilang 1/10.
Tapi di sini Penatua Shi tidak menginginkan tubuh lain kecuali tubuh Zovan, orang yang telah menghancurkan tubuh aslinya. Karena jika semua orang di sekte mengetahui hal tersebut, ia akan menjadi bahan hinaan karena tubuhnya dihancurkan oleh ahli tahap Tianquan. Oleh sebab itu, ia ingin mengambil alih tubuh Zovan. Dan setelahnya, ketiganya pun langsung berusaha untuk mengejar Zovan. Di lain sisi, pasukan Toba Tisan pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Nah, di sini si Toba Tisan sempat menjelaskan kepada anak buahnya bahwa kemungkinan besar ketiga penatua tersebut akan masuk dalam perangkap Zovan. Tapi ia juga tidak mau menyia-nyiakan waktu. Oleh sebabnya, ia pun memerintahkan untuk seluruh pasukannya agar bersiap dan menyerang Wingate City. Karena saat ini Zovan dan juga anak buahnya yang kuat sedang disibukkan oleh ketiga penatua. Dan pasukan Toba Tisan pun mulai bergerak, 8 sipir serigala yang memimpin barisan. Di lain sisi, keempat macan Tianyu yang sudah bersiap pun berbincang satu sama lain, seperti apa yang dipikirkan oleh Panglima. Di sini maksudnya Zovan ya, bahwa ia mengatakan jika pasukan Toba Tisan pasti akan bergerak setelah Zovan memancing ketiga penatua. Awalnya keempat macan Tianyu terlihat kurang puas karena mereka sebetulnya hanyalah sebuah umpan. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Ayah tidak buta, dia hanya tidak peduli dengan kalian. Itulah kenapa ia memberikan mainan boneka perang kepada kalian semua." Ya, suara tersebut berasal dari Gu Santong. Sebetulnya keempat macan Tianyu merasa heran kenapa bukan Gu Santong saja yang mengurus para ahli tersebut. Karena dengan kekuatan Gu Santong sudah cukup untuk mengurusnya. Tapi Gu Santong pun menjelaskan itu semua karena perintah ayah. Ia tidak mau jika kalian nantinya mati dengan mudah. Oleh sebabnya di sini aku bertindak sebagai pelindung kalian. Dan beberapa saat kemudian, pasukan Toba Tisan pun mendekat. Mereka dipimpin oleh 8 sipir serigala. Tidak hanya itu, mereka juga melihat bayangan ataupun tubuh dari Shadow King ataupun Ghost King. Tentu saja itu bukanlah lawan yang mudah. Terlebih lagi pasukan Toba Tisan jumlahnya lebih banyak daripada pasukan milik mereka. Dan disinilah Dugu Feng berteriak, "Gu Santong, tolong bantu kami." Dan Gu Santong pun menjawab dengan tenangnya, "Ya, itulah apa yang diperintahkan ayah kepadaku." Di lain sisi, pasukan Quan Rong yang dipimpin oleh 8 sipir serigala mulai mendekat. Mereka mulai membombardir pasukan milik 4 macam Tianyu. Para sipir serigala terlihat sangat senang karena mereka dapat mengalahkan pasukan Dugu Zantian dengan mudah. Tidak hanya pasukan milik Quan Rong, Sima Hui juga menampakkan dirinya dengan sebuah bidak catur. Ia memporak-porandakan pasukan milik Dugu Zantian yang kali ini dipimpin oleh keempat macan Tianyu. Di lain sisi, salah satu dari 8 sipir serigala merasa sebuah keanehan ataupun kejanggalan. Ia sangat tahu jika Zovan sangat licik, tapi ini semua terlihat sangat mudah. Di lain sisi, Gu Santong pun mulai mendekat. Setiap gerakan yang ia lakukan berhasil menghancurkan puluhan ribu pasukan. Dan saat melihat kehadiran Sima Hui, Gu Santong pun langsung menghajarnya. Dan tentu saja Sima Hui pun langsung terpental. Ia bahkan batuk darah. Dalam beberapa gerakan saja, ratusan ribu bahkan hingga jutaan pasukan Quan Rong pun musnah. Tentu saja itu membuat 8 sipir kewalahan karena ia melihat seorang bocah yang terlihat seperti bocah 7 tahun menghancurkan jutaan pasukan. Dan tiba-tiba Gu Santong pun langsung berada di hadapan salah satu dari 8 sipir serigala. Ia pun berkata, "Aku adalah Gu Santong, penjahat tak terkalahkan." Dan bam! Salah satu sipir dan para pasukannya pun mulai berhamburan. Dan setelahnya Gu Santong pun berusaha untuk menghancurkan para 8 sipir serigala. Tiba-tiba 3 bayangan pun menghadangnya.
Ya, mereka merupakan Ghost King, lalu penatua Yin dan Yang. Ketiganya adalah orang yang pernah dikalahkan Gu Santong 300 tahun yang lalu. Ketiga sosok tersebut terlihat sangat memendam kebencian kepada Gu Santong karena 300 tahun yang lalu mereka benar-benar dihajar habis-habisan. Kali ini ketiganya berniat untuk membalas dendam. Tapi walau demikian, Gu Santong bahkan tidak mengingat penatua Yin dan Yang ataupun Guardian Heaven and Earth. Tentu saja itu membuat keduanya kesal. Mereka pun mulai menceritakan apa yang terjadi di dahulu kala. Lalu Gu Santong pun mulai mengingat. Ia pun berkata, "Oh, jadi kalian masih hidup. Aku kira kalian sudah mati." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat keduanya lebih kesal lagi. Gu Santong juga berkata, "Baiklah, karena 300 tahun yang lalu aku sudah mengalahkan kalian, kali ini aku juga akan menghancurkan kalian." Dan ketiganya terlihat sangat kesal. Dan beberapa saat kemudian, Gu Santong pun langsung menyerang lebih awal. Lalu penatua Yin dan Yang pun berubah menjadi sebuah bayangan hitam. Lalu beberapa saat kemudian sebuah serangan pun mengarah kepada Gu Santong. Ia menyadari jika serangan tersebut terlihat aneh hingga tiba-tiba serangan tersebut pun berubah menjadi rantai. Seluruh tubuh milik Gu Santong pun langsung tertahan. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Di sini penatua Yin dan Yang langsung tersenyum riang. Itu semua karena mereka telah menganggap jika Gu Santong telah tertangkap. Karena rantai yang mereka gunakan merupakan rantai yang terbuat dari nafas dunia. Rantai tersebut tidak akan pernah hancur kecuali seseorang bisa menghancurkan dunia itu sendiri. Dan ketiganya terlihat sangat senang karena waktu pembalasan akhirnya telah datang. Tapi tiba-tiba Gu Santong pun berteriak, "Aku adalah Soaring Killin. Menghancurkan dunia adalah hal yang mudah bagiku. Kembali ke bentuk asal." Dan tubuh mungil milik Gu Santong pun berubah menjadi monster raksasa. Bahkan rantai milik penatua Yin dan Yang tidak bisa menahannya. Tubuh milik Gu Santong benar-benar telah mengguncang medan peperangan. Semua orang terlihat ketakutan melihatnya. Dan di sini penatua Yin dan Yang dan juga Shadow King akhirnya tahu jika Gu Santong sebenarnya adalah hewan suci buas. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu saja dulu ya untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.